Bab 2. Pembahasan sistem kardiorespiratori dalam olahraga. Enduransi kardiorespirasi adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut dan masih memiliki cadangan tenaga untuk kegiatan rutin sehari-hari. Kemampuan enduransi kardiorespirasi didukung oleh jantung, paru-paru, dan darah yang sehat untuk menyuplai oksigen ke otot. Aktivitas enduransi kardiorespirasi seperti berlari dan berenang. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jantung yang aktif sehingga dapat digunakan pada proses metabolisme tubuh. Daya tahan kardiorespirasi merupakan komponen terpenting dari kesegaran jasmani. Daya tahan kardiorespirasi yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk bekerja yang tinggi, yang berarti kemampuan untuk mengeluarkan sejumlah energi yang cukup besar dalam periode waktu yang lama. Daya tahan dalam dunia olahraga dikenal sebagai kemampuan peralatan tubuh olahragawan untuk melawan kelelahan selama aktivitas atau kerja berlangsung. Olahragawan yang memiliki ketahanan baik mampu bekerja lebih lama dan tidak akan cepat merasa lelah. Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi beberapa faktor, yakni genetik, umur, dan jenis kelamin, aktivitas fisik, komposisi lemak tubuh, dan kebiasaan merokok. Daya tahan kardiovaskuler dipengaruhi oleh faktor genetik, yang sifat-sifat spesifik yang ada dalam tubuh seseorang sejak lahir. Pengaruh genetik pada kekuatan otot dan daya tahan otot pada umumnya berhubungan dengan komposisi serabut otot yang terdiri dari serat merah dan serat putih. Seseorang yang memiliki serat merah lebih banyak lebih tepat untuk melakukan kegiatan bersifat aerobik, sedangkan yang lebih banyak memiliki serta otot rangka putih lebih mampu melakukan kegiatan yang bersifat anaerobik. Demikian pula pengaruh keturunan terhadap komposisi tubuh sering dihubungkan dengan tipe tubuh. Seseorang yang mempunyai tipe endomorf atau bentuk tubuh bulat dan pendek cenderung memiliki jaringan lemak yang lebih banyak bila dibandingkan dengan tipe-tipe otot ektomorf atau bentuk tubuh kurus dan tinggi. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kesegaran jasmani. Daya tahan kardiovaskuler menunjukkan suatu tendensi meningkatkan pada masa anak-anak sampai sekitar 20 tahun dan mencapai maksimal di usia 20 sampai 30 tahun. Daya tahan tersebut akan makin menurun sejalan dengan bertambahnya usia, dengan penurunan 8 sampai 10% per dekade untuk individu yang tidak aktif. Sedangkan untuk individu yang aktif, penurunan tersebut 4-5% per dekade. Peningkatan kekuatan otot pria dan wanita sama sampai usia 12 tahun. Selanjutnya, setelah usia pubertas, pria lebih banyak meningkatkan kekuatan otot, maksimal dicapai pada usia 25 tahun yang secara berangsur-angsur menurun pada usia 65 tahun. Kekuatan otot hanya tinggal 65-70% dari kekuatan otot sewaktu berusia 20 sampai 25 tahun. Pengaruh umur terhadap kelenturan dan komposisi tubuh pada umumnya terjadi karena menua, yang disebabkan oleh menurunnya elastisitas otot karena berkurangnya aktivitas dan timbulnya obes pada usia tua. Adanya organ yang mengalami perubahan ketika meningkatkan enduransi respirasi, yaitu jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan darah.
1. Jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis disebut atrium atau strambi, dan 2 yang dinding tebal disebut ventricle atau bilik. Fungsi kontraktilitas otot jantung sebagai pompa merupakan bagian dari fungsi jantung. Ketika kita beraktivitas fisik seperti berjalan, terjadinya peningkatan kebutuhan oksigen serta hasil pembuangan di sel-sel otot jantung akan memompa lebih banyak darah dan hasil pembuangan akan dibawa ke jantung lebih banyak. Ketika kita beraktivitas fisik, jantung melakukan 2 fungsi, yaitu pompa lebih cepat serta mengirim darah lebih banyak setiap pompa. Setiap orang yang melakukan aktivitas fisik secara rutin mempunyai denyut nadi istirahat sekitar 60 kali sampai 80 kali per menit. Ketika seseorang berolahraga secara rutin akan terjadi penurunan heart rate. 2. Paru-paru. Paru-paru mempunyai fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen. Ketika kita bernafas, udara masuk ke paru-paru, menyebabkan paru-paru membesar. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dari udara yang ke darah. Ketika ekspirasi, udara mengeluar membawa CO2 di diafragma dan otot abdominal membantu dalam inspirasi dan ekspresi paru-paru. Setiap orang memiliki kemampuan respirasi yang berbeda tergantung kemampuan paru-paru dan otot-otot respirasi sehingga menjadi endurance respirasi. Ketika seseorang berlatih secara periodik, fungsi paru-paru akan meningkat. Fungsi otot abdominal dan diafragma juga meningkat akibat kebutuhan oksigen dalam tubuh meningkat. Peningkatan tersebut menyebabkan kapasitas paru seseorang akan meningkat. Kapasitas paru seseorang normal memiliki kapasitas 110 liter per menit. Ketika latihan diberi kapasitas paru meningkat sampai 135 liter per menit. Pada atlet, kapasitas paru meningkat bisa mencapai 180 sampai 200 liter per menit. 3. Pembuluh darah. Komponen ketiga sistem transport kerja adalah pembuluh darah yang terdiri atas arterial dan vena. Masing-masing memiliki struktur yang berbeda sesuai dengan ukuran dan otot. 12 yang melapisi dinding pembuluhan darah tersebut. Aorta dan arteri besar memfasilitasi keluaran darah yang berasal dari jantung. Tekanan dan elastisitas dinding pembuluh darah berfluktuasi sesuai dengan tekanan alir yang menuju jantung. 4. Darah merupakan alat pembawa atau carrier pada sistem kardiovaskuler. Secara normal, volume darah yang berada dalam sirkulasi pada seorang laki-laki dengan berat badan 70 kg bersekitar 8% dan berat badan 1 sekitar 5.600 mili. Dari jumlah tersebut, sekitar 55% bukan plasma. Volume komponen darah harus memiliki jumlah yang sesuai dengan rentang yang normal agar sistem kardiovaskuler dapat berfungsi sebagai sistemnya. Darah memiliki 2 komponen utama, yaitu plasma darah, bagian cair yang sebagian besar terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. 2. Butir-butir darah, blood complex yang terdiri atas komponen-komponen berikut ini.